Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Zalfa Salmaida dengan NIM 2400006027. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil codingan menggunakan Google Colab. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak videonya bersama-sama. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan soal nomor 1, di mana terdapat sebuah program yang masih salah. Oleh karena itu mungkin kita bersama-sama mengecek dari awal hingga akhir di manakah letak kesalahan pada program nomor 1 ini. Mungkin langsung saja ya, karena tadi saya udah menyalin dari soal ke Google Colab, mungkin kita bisa langsung melihat step by stepnya. Nah, di sini terdapat def, hitung rata, nilai 1, nilai 2, nilai 3. Oh, mungkin sebelum itu kita klik play dulu, supaya kita dapat mengetahui di mana sajakah letak kesalahannya. Kita klik play. Masukkan nilai siswa 1 mungkin 78, siswa 2 86, siswa 3-nya mungkin 92. Klik. Nah, ini kan terdeteksi bahwa ada beberapa bagian yang masih error. Mungkin bisa kita cek dari bagian yang paling atas sampai yang bawah. Ini tertulis def hitung underscore rata, nilai 1, nilai 2, nilai 3. Sepertinya sudah benar. Kemudian jumlah sama dengan nilai 1 plus nilai 2 plus nilai 3. Rata sama dengan jumlah bagi 2. Nah, disinilah letak kesalahannya. Kita tahu bahwa jumlah ini adalah nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Seharusnya di rata-rata juga kita harus menjumlahkan semua nilai, kemudian kita bagi dengan banyaknya nilai tersebut. Karena nilai tersebut ada 3, maka kita bagi dengan 3. Sehingga ratanya menjadi jumlah dibagi dengan 3. Kemudian print rata-rata nilai sama dengan petik 2, rata, iya. N1, N2, N3 input masukkan nilai siswa 1. Nah, di bagian ini mungkin kita bisa menambahkan dengan float. Kenapa sih ditambahkan dengan float? Karena float itu sendiri digunakan agar nilai yang dimasukkan dapat dihitung oleh program. Karena tanpa float, nilai tersebut masih dianggap sebagai tulisan. Nah, N1, N2, dan N3 kita tambahkan float di depan input. Menjadi float tulisannya kurung buka. Nah, setelah menambahkan kurung buka di depan input, jangan lupa menambahkan tutup kurung. Lakukan hal serupa dengan N2 dan N3. Kita tuliskan float kurung buka, kurung tutup. Kemudian float kurung buka, kurung tutup. Nah, mungkin kemudian hasil hitung rata N1, N2, N3, print hasil perhitungan setelah hasil. Kita klik play. Nilai 1 78, nilai 2 83 saja, atau kemudian 91. Nah, di sini kita mengetahui rata-rata nilainya yaitu 84. Tetapi dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa hasil perhitungannya itu 0. Mengapa demikian? Mungkin kita bisa menyalin program yang tadi, kemudian kita tambahkan. Nah, di sini kita bisa mengganti. Di sini kan rata, yaitu jumlah bagi 3, kemudian print rata-rata nilai sama dengan rata. Nah, di bagian ini mungkin bisa kita ganti dengan return. Mengapa diganti dengan return? Mengapa return itu harus ditambahkan? Nah, jika return tidak ditambahkan, maka hasil perhitungan tidak dikembalikan ke program utama.
sehingga nilai yang diterima adalah non. Nah, oleh sebab itu kita tambahkan dengan return. Return spasi jumlah dibagi dengan 3. Kita langsung klik play. Jangan lupa klik play. Kita masukkan nilai yang sama seperti yang di atas, 78, 83, dan 91. Nah, di sini didapatkan hasil bahwa hasil perhitungan dari rata-rata nilai 1, nilai 2, dan nilai 3 yaitu 84. Sudah tidak ada non karena kita sudah menggunakan return. Nah, return perlu ditambahkan agar hasil perhitungan dari fungsi dapat dikembalikan dan digunakan kembali dalam program. Mungkin itu saja penjelasan dari nomor 1. Selanjutnya yaitu nomor 2. Di nomor 2 ini kita akan mencari 3 kesalahan. Kemudian menjelaskan dampak dari setiap kesalahan. Dan kita akan menghasilkan output berupa total nilai, rata-rata, dan status kelulusan. Nah, mungkin kita langsung menyalin saja soalnya ke Google Colab. Di sini tertera Dev analisis nilai, tugas UTS UAS. Total sama dengan tugas tambah UTS tambah UAS, rata sama dengan itu total dibagi 2. If rata lebih besar sama dengan 75. Nah, mungkin mirip-mirip lah ya seperti yang nomor 1 tadi. Kita klik play. Masukkan nilai tugas misal 89, UTS 86, UAS-nya 82. Nah, di sini masih tertera beberapa bagian itu masih error. Mungkin kita cek dari bagian atas satu persatu. Dev analisis nilai, tugas, UTS, UAS, kemudian total sama dengan tugas ditambah UTS ditambah UAS. Nah, seperti yang tadi itu kan. Di sini tertera bahwa total itu yaitu tugas ditambah UTS ditambah UAS. Berarti kan ada 3 bagian. Maka rata-ratanya seharusnya total tadi yang terdiri dari tugas UTS UAS kita bagi dengan 3, bukan dibagi dengan 2. Karena jumlah totalnya yaitu ada 3. Nah, seperti yang telah disebutkan tadi, kesalahan pertama itu terdapat pada perhitungan rata-rata. Di dalam fungsi analisis nilai, rata-rata dihitung dengan membagi total nilai dengan angka 2. Padahal ada 3 nilai yang dihitung, yaitu nilai tugas, UTS, dan UAS. Dampaknya, hasil rata-rata menjadi salah dan tidak sesuai dengan perhitungan yang seharusnya. Rata-rata yang benar diperoleh dengan membagi total nilai dengan 3. Makanya di bagian rata ini kita ganti 2 menjadi 3, sehingga didapatkan hasil rata sama dengan total dibagi dengan 3. Itu adalah kesalahan yang pertama. Kemudian kita cek lagi untuk mencari kesalahan yang kedua. If rata lebih besar sama dengan 75, kemudian status sama dengan lulus, else status sama dengan tidak lulus, print total nilai sama dengan total, print rata-rata sama dengan rata, print status sama dengan status. Tugas sama dengan input masukkan nilai tugas, UTS, input masukkan nilai UTS, UAS input masukkan nilai UAS. Nah, sepertinya di sini terdapat kesalahan yang kedua, yaitu pada bagian input nilai. Pada baris input, nilai tugas, UTS maupun UAS dimasukkan menggunakan fungsi input saja. Namun, hasil dari input masih berupa teks, bukan angka. Akibatnya, saat nilai-nilai tersebut dijumlahkan di dalam fungsi, program akan mengalami error karena Python tidak bisa menjumlahkan teks dengan angka. Untuk mengatasinya,
input harus diubah menjadi tipe data angka, misalnya menggunakan integer maupun float. Nah, mungkin kita gunakan float saja karena biar ketika kita menginput sebuah nilai, kita bisa menginput nilai menggunakan desimal. Di sini kita ganti tugas UTS UAS, bukan mengganti, tapi menambahkan float. Kita tambahkan saja float di bagian tugas UTS dan UAS, khususnya di bagian input. Maka menjadi float buka kurung, jangan lupa tutup kurung. Lakukan yang UTS juga, float buka kurung dan tutup kurung. UAS float buka kurung, tutup kurung. Mungkin kita bisa mencobanya. Masukkan nilai tugas. Nilai tugasnya mungkin 90. Nilai UTS-nya mungkin 85. Nilai UAS-nya 84. Nah, setelah kita memasukkan nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS, didapatkan bahwa total nilainya itu yaitu 259,0 dengan rata-rata 86, sekian. Statusnya yaitu lulus, namun hasil analisnya non. Nah, disinilah letak kesalahan ketiga terdapat pada penyimpanan hasil fungsi ke dalam variabel. Mungkin di baris print yang terakhir ini, sebelum itu kita salin dulu untuk membedakan. Salin, terus tambahkan. Nah, di baris print ini hasil analisis, hasil perlu dihapus karena fungsi analisis nilai tidak mengembalikan nilai menggunakan return, melainkan hanya menampilkan hasil perhitungan ke layar dengan perintah print. Akibatnya, saat hasil fungsi disimpan ke dalam variabel hasil, nilainya menjadi non, sehingga muncul output tambahan yang membingungkan. Dengan menghapus baris tersebut, program hanya menampilkan hasil perhitungan yang benar dan penting. Tampilannya menjadi lebih rapi, serta alur program menjadi lebih mudah dipahami, terutama oleh pemula seperti saya sendiri. Nah, kesalahan ketiga ini yaitu hasil dari yang bagian terakhir ini, kan itu menghasilkan hasil analisisnya itu kan non, sehingga alangkah baiknya yang print ini kita hapuskan supaya outputnya itu tidak membingungkan. Kita hapus, kemudian kita mencoba lagi untuk klik play. Kita masukkan nilai yang seperti tadi, 90, 85, 84, 90, 85, N 84. Nah, di sini kan hasil outputnya lebih jelas, dimana yang ditampilkan itu hanya ketika kita menginput nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, kemudian total nilai dan rata-ratanya, status rata-rata dan status. Total nilainya 259,0, rata-ratanya 86,333 dan statusnya lulus. Di sini hasil outputnya itu tidak membingungkan lagi. Mungkin itu aja yang nomor 2. Kemudian yaitu soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini kita akan mencari 4 kesalahan pada program, kemudian mencari tahu apa aja penyebab kesalahan pada program tersebut, sehingga menjadi sebuah program yang benar dan menghasilkan sebuah output yang berisi total gaji, upah lembur, dan kategori gaji. Mungkin kita simak videonya bersama-sama. Nah, di sini saya sudah menyalin programnya ke Google Colab. Ini diketahui dev, hitung gaji pokok, jam lembur, tarif. Mungkin sebelum itu kita bisa memplay program ini dan bisa mengetahui di mana aja sih kesalahan-kesalahan
pada program ini. Kita klik play. Masukkan gaji pokok. Gaji pokoknya 4 juta. 1, 2, 3. Jam lemburnya mungkin 3 jam. Tarif lembur per jamnya. Tarif lembur per jamnya aku mau masukin juga 50.000. Nah, di sini kita mengetahui bahwa di beberapa bagian itu tuh masih terdapat yang error. Mungkin bisa kita teliti lebih lanjut lagi dari awal sampai akhir, di mana aja sih kesalahan-kesalahan yang terdapat pada program ini. Dev hitung gaji, gaji pokok, jam lembur, tarif lembur, jam lembur ditambah tarif. Nah, ini adalah kesalahan yang pertama. Kesalahan yang pertama ini terdapat pada lembur, di mana di sini tertera bahwa lembur itu jam lembur ditambah tarif. Nah, mungkin untuk lebih memudahkannya, lembur ini kita tambahin dengan upah lembur, supaya memudahkan kita bahwa lembur itu artinya tuh upah lembur gitu, biar lebih jelas lagi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kesalahan pertama itu terdapat pada perhitungan upah lembur. Program menghitung upah lembur dengan cara menjumlahkan jam lembur dan tarif lembur. Padahal upah lembur itu seharusnya dihitung dengan mengalihkan jam lembur dikali dengan tarif lembur per jam. Akibatnya, nilai upah lembur yang dihasilkan menjadi tidak sesuai. Nah, kita akan memperbaiki upah lembur ini, di mana upah lemburnya menjadi jam lembur dikalikan dengan tarif lembur. Nah, kemudian yaitu total yaitu gaji pokok dikali lembur. Nah, di sini di total ini merupakan kesalahan yang kedua ya teman-teman. Nah, kesalahan tersebut terdapat pada perhitungan total gaji. Program menghitung total gaji dengan mengalihkan gaji pokok dikali dengan upah lembur. Sedangkan total gaji yang benar itu yaitu gaji pokok dikalikan dengan upah lembur. Nah, kesalahan inilah menyebabkan total gaji yang diperoleh itu menjadi keliru. Sehingga di bagian total harus kita perbaiki, di mana seharusnya total itu gaji pokok ditambah dengan upah lembur. Bukan gaji pokok dikalikan upah. Kemudian kita teliti yang lain, yaitu if total 5 juta di mana kategori gaji standar, else kategori gaji tinggi. Nah, di bagian ini pun masih terdapat kesalahan, di mana lebih tepatnya itu ini adalah kesalahan yang ketiga. If total, nah, di soal kan tertera bahwa jika gajinya lebih dari 5 juta atau sama dengan 5 juta, maka gajinya itu termasuk kategori gaji tinggi. Tapi di program ini, di mana lebih besar dari 5 juta itu gaji standar. Hingga di sini terdapat kekeliruan yang seharusnya di mana gaji lebih dari 5 juta atau sama dengan 5 juta itu adalah gaji tinggi, tapi tertulis di sini itu adalah gaji standar, sehingga harus kita perbaiki. If total lebih besar dari atau sama dengan 5 juta, kategori gajinya yaitu gaji tinggi, bukan gaji standar. Kemudian else kategori, nah berarti ini kategori gaji standar. Maaf, terdapat kekeliruan penulisan. Kemudian print upah lembur, print total gaji total, print kategori gaji, input masukkan gaji pokok, jam, input masukkan jam lembur, tarif, input masukkan tarif lembur per jam. Nah, di bagian gaji jam tarif ini juga merupakan kesalahan yang keempat, di mana data yang dimasukkan masih berupa fungsi input, masih berupa teks,
sehingga tidak bisa langsung digunakan untuk perhitungan. Oleh karena itu, nilai input harus diubah terlebih dahulu ke bentuk angka. Di bagian ini kita harus mengubahnya atau menambahkan, yaitu integer atau float. Nah, mungkin lebih baik kita menambahkan float, karena float itu bisa untuk bilangan desimal. Jangan lupa kita tambahkan buka kurung dan tutup kurung. Yang jam juga float. Sebelumnya mohon maaf kalau terdapat kesalahan pengucapan. Saya kurang tahu penyebutannya itu float atau float, tapi mungkin float sajalah ya. Float dan tutup kurung. Kemudian di sini hasil. Nah, mari kita coba masukkan gaji pokok. Misal gaji pokoknya 6 juta nih. 2, 3. Masukkan jam lembur. Jam lemburnya 3 jam. Tarif lembur per jam 45.000. Nah, di sini masih terdapat beberapa kesalahan di mana pada bagian hasil hitung gaji, jam, dan tarif. Sebentar, saya mencari permasalahannya terlebih dahulu, karena di sini masih ada beberapa bagian yang error, atau mungkin saya salah masukin sesuatu. Apa lembut? 6 juta. Jam lemburnya 3 jam 45.000. Nah, ternyata di bagian upah lembur, tadi kan saya mengganti yang lembur itu tuh menjadi upah lembur, sehingga di bagian print ini upah lembur harusnya upah underscore lembur, bukan hanya lembur saja. Nah, kesalahan saya itu di bagian tersebut. Ini dihasilkan bahwa masukkan gaji pokok. Oh, gaji pokoknya itu 6 juta. Jam lemburnya 3, tarif lembur per jamnya 45.000. Kemudian didapat bahwa upah lemburnya yaitu 135.000. Total gajinya menjadi 6.135.000, di mana kategori gajinya yaitu gaji tinggi. Tetapi di sini terdapat hasil di mana hasil akhirnya yaitu 0. Mungkin kita menyalin program ini, salin, kemudian kita tambahkan kode, kita tempel. Nah, ini adalah kesalahan yang selanjutnya, di mana terdapat penyimpanan hasil fungsi. Fungsi hitung gaji tidak mengembalikan nilai menggunakan return, tapi hasilnya tetap disimpan ke dalam variabel. Akibatnya, variabel tersebut bernilai non dan membingungkan output tambahan yang membingungkan, terutama bagi para pemula yang ingin belajar terkait Google Colab ini. Nah, alangkah baiknya di bagian print hasil akhir terus hasil ini dihapus saja, karena jika bagian ini dihapus, maka hasilnya itu tuh akan jelas, tidak membingungkan. Nih, kita hapus saja, kemudian kita play. Gaji pokoknya seperti tadi 6 juta. Tuh, 3. Masukkan jam lemburnya 3 jam 45.000. Nah, di sini outputnya tuh menjadi output yang tidak membingungkan dan outputnya jelas, dimana gaji pokoknya 6 juta, jam lemburnya 3 jam, tarif lemburnya per jamnya 45.000, sehingga didapat upah lemburnya yaitu 135.000 seperti tadi. Total gajinya yaitu 6.135.000 dan kategori gajinya yaitu gaji tinggi. Nah,
karena bagian print tadi yang di bawah hasil hitung gaji, gaji jam dan tarif dihapus, maka hasil outputnya itu tidak membingungkan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih saya ucapkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.